Selamat malam Ibu Dwi. Ya, selamat malam Mas. Dimulai Bu Dwi untuk ceritanya, silakan. Ya, ceritanya itu udah lama sekali. Waktu itu saya masih kelas 6 SD Pak. Kalau enggak 1 SMP. Itu kan saya masih tidur. Terus kok ibu tuh bangunin saya tuh, Mas. Ayo ikut nyekar. Oh, saya nurut aja. Kan itu SD, Mas. Saya kan sekolah di MI, liburnya Jumat ya. Terus kita berangkat. Berangkat itu naik angkot masih jalan. Dari sekitar Kalisari kalau nggak salah ya. Kita jalan. Terus udah sampai di makam itu, masuk. Udahlah, biasa itu berdoa. Terus tapi yang agak-agak bikin saya bingung itu dulu, pas saya sama ibu keluar itu kok masih malam, masih gelap gitu loh Mas. Terus saya pikir, tadi berangkat jam berapa Bu? Kok masih gelap? Oh iya, ibu nggak tahu. Terus saya gini aja kok. Oh, terus tadi di dalam gimana kok? Di luar aja masih gelap. Tapi kok nggak kenapa-kenapa ya, masih biasa aja gitu loh. Nah terus habis itu pas kita keluar dari makam itu ada bapak-bapak. Bapak-bapak itu berdiri juga di situ. Berdiri, nggak tahu dia tuh berdiri di situ. Ibu nanya, Pak, saya kan asli sini. Dulu itu punya teman namanya Bu Isa. Terus bapaknya itu jawab gini, oh Bu Isanya udah meninggal. Oh jawabnya agak kepus gitu loh Mas. Oh ya udah. Terus kita jalan. Kok habis itu kok yang dimaksud ibu itu naik sepeda. Kok terus aruh-aruh ibu. Loh, itu teman ibu, tapi kok tadi kakaknya udah meninggal. Ibu gitu. Loh, kok bisa sih Bu? Terus yang tadi siapa? Bapak Nah, saya itu cuma gitu aja pengalaman saya Mas. Cuman yang saya ingin nanya itu, kok pas saya nyekar itu udah selesainya itu keluar kok masih gelap malam gitu. Itu berarti waktu itu tapi naik angkot ya Bu ya? Naik angkot. Naik angkot terus jalan. Enggak. Angkotnya kan enggak sampai situ. Tapi ada nggak sih kayak kejanggalan di angkot gitu Bu? Angkot sih, sendiri aja, sendiri aja. Terus kayaknya jalannya tuh lumayan jauh juga Mas. Aku ingat sekali, jalannya jauh, melewati Kalisari itu, ya udah pokoknya sekitar situ sampai ke tempat itu. Cuman sebentar. Maksudnya gini, seharusnya di jam segitu itu sudah ada angkot belum biasanya? Aku nggak tahu juga Mas. Oh ya karena cuman masih ya, kecil ya Bu ya, juga nggak tahu ya. Kayaknya itu naik angkot apa naik becak gitu loh. Tapi habis itu nggak sampai di tempatnya, masih jalan. Masih jalan jauh. Ya. Tapi berarti posisinya waktu habis dibangunin, kemudian berangkat, naik angkot ataupun juga naik becak waktu itu suasana yang dirasain ya kayak udah terang ya, kayak udah pagi ya. Kan biasanya kan kalau hari Jumat kan pagi paling nggak tuh jam 6 gitu kan ya Mas, habis subuh lah. Nah itu tuh pas sampai sana keluar aja belum adzan subuh, terus baru kita pas jalan itu baru dengar adzan, pas mau pulang itu perjalanan pulang baru dengar adzan.
Berarti sadarnya kalau itu masih belum subuh adalah setelah keluar dari setelah keluar, iya. Setelah keluar, setelah di luar gitu loh Mas. Tapi pas di dalam, tapi kok nggak tahu juga kok, nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah aja. Kayaknya terang aja gitu loh Mas. Saya penasaran dengan walaupun memang itu udah jadi budaya ya, maksudnya kebiasaan di keluarga ibu untuk nyekar setiap hari Jumat. Tapi makam siapa Bu yang dikunjungin waktu itu? Makam Simbah. Kalau saya Simbah, kalau ibu ya abahnya. Dulu kan asli situ. Daerah situ, dekat makam dulu. Berarti makam Mbah ya, makam makam Mbah bapaknya ibu ya? Benar ya, bapaknya ibu. Satu makam aja ibu atau makam keluarga? Oh ada ibunya juga, ada palik-palik, banyak yang di situ keluarga. Oke, baik, berarti berkunjung ke makam keluarga ya? Itu kan adik saya ada di situ juga, adik saya. Tapi kalau tadi yang disebutin Mbak Isa betul ya? Itu sempat dikonfirmasi nggak sih Bu? Maksudnya karena itu Mas, sumbernya juga nggak tahu itu sosok berdiri itu siapa. Itu kan tak pikir mungkin ibu ya, ibu yang nanya. Mungkin ibu mikir orang itu di situ mungkin. Di orang situ pikirannya orang daerah situ gitu. Tapi kok jawabannya kok Mbak Isanya udah meninggal. Nah ibu tuh percaya aja loh, Isa meninggal. Tapi kok pas pulang kok itu tuh lewat naik sepeda, nggak tahu mau belanja apa gimana, membawa tas gitu. Dan nggak sempat konfirmasi ya ke tapi manggil ibu, loh. Terus ibu ngomongnya sama saya, loh kae mau sing tak tanya ke mbek bapake kok iji urip ngono, jarene kok wis meninggal gitu. Ibu tuh gitu. Ya ngono. Terus ya udah heran-heran sendiri aja. Tapi habis kejadian itu ada tanggapan apa gitu dari ibu nggak? Habis itu pas kita tengok cari angkot tuh bapaknya tuh nggak tahu dah, nggak ada. Maksudnya ketika ibu akhirnya menyadari kalau ternyata itu masih belum subuh, apakah kemudian ketakutan atau nunggu, kaget atau gimana itu nggak? Iya sempat saya kaget loh, Bu, iki cek peteng, saya kan bilang gitu, iki cek peteng loh Bu, berarti mau ning jero makam icik bengi, saya bilang gitu kan, masih kecil, saya masih kelas 6 SD. Oh ya ngono. Tapi kok untung alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, maksudnya kok nggak nabrak kan, nggak tahu juga kok bisa nyampe gitu kan, sempat heran-herannya gitu. Lalu keluar tuh kok masih malam, belum subuh gitu loh. Berarti di dalam sana tadi jam berapa gitu kan, nanya-nanya sendiri gitu. Kayak orang ngelindur gitu loh Mas. Berangkat, jalan, masuk, terus sadar-sadar tuh udah di luar gitu. Berarti kalau memang saya pas itu tidur dibangunin sama ibu. Ya, berarti intinya ibu cukup tenang ya, ibunya Bu Dwi cukup tenang ya menghadapi apa ya, bisa dibilang fenomena mistis kayak gini ya. Mungkin ibu udah kan asli situ dari kecil ya. Dulu sering cari kayu bakar, kecilnya ibu kan yang sudah ada makam itu. Terus ke dekat rumah sakit itu, dekat gereja itu, mainnya di dekat-dekat bangunan tua juga kan, masih di daerah situ. Saya sambungin ke Mas Febri ya, silakan Mas Febri. Ya. Selamat malam Bu Dwi ya. Betul, ya, selamat malam Mas. Ya. Fenomena tersebut sering terjadi di banyak orang ya Mas ya, kalau saya bilang gitu. Itu kalau menurut saya seperti ada yang menuntun, mencarikan jalan gitu ya Mas.
Dan almarhum pun sebenarnya minta didoain ya. Yang minta didoain almarhum siapa itu tadi? Si abahnya. Bukan dari keluarga, Mas. Bu Isa. Ya, itu. Yang temannya itu. Yang temannya. Pak itu memang benar sudah nggak ada Pak dia, Mas. Pada waktu itu. Seperti cerita bapaknya yang ditanya. Iya, kalau yang saya tangkap seperti itu, Bu. Beliau memang sudah meninggal ya. Tapi kalau sosok yang memberitahu, Mas, itu maksudnya manusia atau sebenarnya bukan? Ya itu, yang bapak-bapak tadi. Iya. Iya, wajahnya nggak jelas juga, Mas, kan mungkin kan memang masih malam ya. Iya, bapak-bapak tadi kalau menurut saya salah satu makhluk lah yang ada di area kuburan tersebut gitu, makam tersebut gitu. Iya. Dan sebenarnya yang menuntun Bu Dwi dan ibunya untuk ke makam tersebut adalah Ibu Isah. Oh. Jadi malah bukan keluarga. Bukan. Jadi beliau gini. Itu sahabat ibu saya, Mas. Iya. Sahabat ibu saya. Dulu pernah ada hubungan dekat lah sama ibunya Bu Dwi gitu. Saya kecil, iya. Aduh, aku tiba-tiba merinding, Mas. Dan si Bu Isah itu cuma pengen ibunya Bu Dwi itu tahu kalau beliau sudah wafat gitu. Tapi kalau misal dirunut nih, Mas, dari Ibu Dwi, silakan. Bentar, Mas. Sepertinya itu memang ibu udah lama nggak berhubungan setelah ya udah lama sekali gitu loh setelah ibu nikah gitu. Itu kan temennya waktu kecil, sama-sama asli daerah dekat makam situ kan, Mas. Setelah ibu nikah tuh katanya lama nggak ketemu. Aku kangen, kepengin main, tapi kok malah pas nanya bapak-bapak itu kok katanya udah tinggal. Itu memang teman lama ibu gitu. Dan udah lama nggak ketemu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, beliaunya Bu Isah itu cuma mau ngasih tahu ya, Bu ya. Oh, betul. Kalau beliau itu udah meninggal gitu. Dan yang mencarikan jalan untuk ke makam itu beliau gitu. Ya. Oh. Jadi alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa. Ya kelihatannya seperti siang gitu, Mas. Iya, seperti sudah jam 6, jam setengah 7 kan itu udah terang ya, Mas ya. Tapi kok pas di luar itu masih gelap, belum adzan subuh juga. Tapi berarti mungkin semacam kayak si Ibu Isa ini memanfaatkan kebiasaan mamahnya Bu Dwi untuk nyekar. Kemudian ibaratnya kayak dibikin apa ya? Dibikin istilahnya nggak bisa bedain siang dan malam gitu kali ya, Mas. Tapi kalau misal dirunut nih, Mas Feb, dari kejadian itu sama meninggalnya Bu Isa itu berapa lama? Bisa dirasain nggak, Mas Feb? Jujur saya nyimak cerita ini merinding dan sedih karena kayak dua sahabat belum lama sih ya, Mas ya. Oh iya benar. Kemungkinan besar ini ya, Mas. Belum ada 40 hari. Kemungkinan besar ini. Pas saya sama ibu ke makam itu ya, Mas. Iya. Mungkin dimakamkan di situ juga. Mungkin ibu nggak tahu bisa jadi gitu. Kalau yang saya lihat beliau dimakamkan di situ, Bu. Iya. Karena memang asli situ. Agak ke pojok sedikit lah, agak ke pinggir makam gitu, enggak yang di tengah-tengah banget itu enggak.
Ibu Dwi, terima kasih banyak ceritanya untuk malam hari ini ya Bu ya. Iya, sama-sama. Menarik. Ini bisa saya bilang apa ya, sesuatu cerita yang selain serem tapi ada sisi sedihnya, emosi juga. Mungkin kalau kerabat Imelda mendengarkan dan kemudian bisa merasakan persahabatan yang kemudian apa ya, di kontaknya dengan batin untuk ngabarin bahwa sudah gak ada. Itu apa ya? Ya berat. Aku ikutan nangis sih. Ibu terima kasih ya ceritanya. Aku merinding juga nih Mas. Iya, tapi Ibu semoga. Ya, untuk Ibu Isa ya. Iya. Dan juga Ibu juga pastinya. Iya. Terima kasih Ibu Dwi. Sama-sama.